Dia jualan ayam, Pak, bukan dinosaurus. Kalimat itu mendadak viral. Sederhana, tapi menyentil, karena di baliknya ada video penertiban pedagang kecil di Sumba Barat Daya yang kini jadi perbincangan nasional. Kamis, 19 Februari 2026, di Jalan Sapurata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, suasana mendadak ramai. Video yang beredar memperlihatkan petugas Satpol PP menertibkan pedagang sayur dan penjual ayam. Bukan adegan ricuh besar, tidak ada kerusuhan, tapi ada perdebatan sengit yang membuat publik bertanya-tanya. Ini soal ketertiban? Atau ada yang terasa terlalu keras? Dalam rekaman itu, seorang ibu penjual sayur terlihat bersitegang dengan petugas. Ia bersikukuh bahwa dirinya berjualan di teras kios miliknya sendiri, bukan di badan jalan. Ia merasa hanya sedang mencari nafkah di ruang yang ia anggap haknya. Di sisi lain, petugas tetap menegaskan aturan. Mereka menyampaikan bahwa area tersebut tidak boleh digunakan untuk berdagang, karena dianggap mengganggu mobilitas dan ketertiban umum. Lagi pasar tandingan di sini, pemerintah sudah siapkan tempat. Kita ngomong bapak itu orang juga punya rumah pribadi kita ini. Iya, kita tahu tidak mungkin dia terima jual di sana, kita punya tanah sendiri. Dan kita bisa kita membayar. Ya tolong hargai pemerintah sama aturan yang ada, bukan maunya ini. Ya angkat sudah mam. Tolong angkat ini. Saya mau satu. Saya mau cari tambah juga untuk yang saya berikan di Tapi bukan soal itu, sama larang kan dia ini berusaha mama. Terlarang gitu. Tapi aturan yang atur kita. Tolong yang mama. Saya juga tidak terjebak. Saya ini bukan saya kontra, saya rumah sendiri. Iya kami tahu, makanya kami sampaikan mama. Kita tidak banyak rumah, kita tidak punya, karena kita tahu kita punya tinggal sendiri. Tapi tidak diperkenankan mama. Barang ini dia terpusat dia. Bisa bapak. Memang kita punya. Iya sekarang kita ambil barang. Maka dijikan namanya tak ada mama. Ya nenek, tak ambil nenek di batak. Bukan saya jual di sini. Kita ini dan menambah sedikit untuk anak-anak untuk sekolah anak-anak. Situasi serupa terjadi pada seorang penjual ayam keliling. Pria berkaus biru yang memikul belasan ayam itu sempat berdebat sebelum akhirnya dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata dan diberi arahan. Setelah itu kami juga hanya sampai sana kita buat pernyataan, setelah itu baru jalan. Enggak. Pak ada pertanggungjawabannya kan? Bahwa Om tidak akan jual di tempat. Iya, makanya Om buat pernyataan sampai sana. Di atas ini memang ada ini. Oh, dia mau dia ini. Mati pasang. Maju. Ini ya ini lo punya lo ke lo. Iya, Om ke tempat kumpulnya kami. Iya. Momen inilah yang memantik emosi publik. Sosok pedagang kecil dengan ayam di pundak menjadi simbol perdebatan yang lebih besar. Seberapa jauh aturan ditegakkan, dan bagaimana cara menegakkannya? Menanggapi viralnya video ini, Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonuwula, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang masyarakat berjualan. Menurutnya, penertiban dilakukan karena pedagang berjualan di ruang publik atau badan jalan, serta tidak memiliki SUP. Pemerintah daerah, kata Ratu Wula, sudah menyiapkan lokasi khusus untuk berdagang agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengganggu lalu lintas. Ia juga menekankan bahwa tidak ada intimidasi dalam proses tersebut. Diskusi antara petugas dan pedagang disebut berlangsung secara persuasif dan profesional. Bahkan, ia menambahkan bahwa lokasi yang ditertibkan adalah kios, bukan rumah tinggal. Soal penjual ayam, sang bupati menjelaskan bahwa narasi di media sosial tidak sepenuhnya utuh. Menurutnya, pedagang awalnya duduk berjualan di depan Jalan Sapurata, area yang memang dilarang. Ketika ditegur, pedagang kemudian memikul ayamnya seolah berjualan keliling, dan momen itulah yang terekam dalam video. Namun, seperti biasa,
ruang digital punya suaranya sendiri. Di Instagram Lambe Turah, komentar warganet membanjiri unggahan tersebut. Apa jualan ayam harus pakai izin? Tulis seorang akun. Dia jualan ayam, Pak, bukan dinosaurus? Komentar lainnya. Ada juga yang menyayangkan cara penertiban terhadap orang yang hanya berusaha mencari nafkah. Komentar-komentar itu menunjukkan empati publik terhadap pedagang kecil. Di saat yang sama, pemerintah daerah berbicara tentang aturan, ketertiban, dan tata kota. Disinilah titik sensitifnya. Kota memang perlu tertib, jalan umum memang tidak boleh semrawut. Tapi di sisi lain, pedagang kecil seringkali berdagang, bukan karena ingin melanggar, melainkan karena kebutuhan. Peristiwa di Sumba Barat Daya ini akhirnya menjadi refleksi yang lebih luas, bahwa antara aturan dan kemanusiaan, keduanya perlu berjalan berdampingan. Ketertiban tanpa empati bisa terasa kaku. Empati tanpa aturan juga bisa jadi kacau. Pertanyaannya sekarang bukan lagi sekadar soal ayam atau izin usaha, tapi bagaimana pemerintah dan masyarakat bisa duduk bersama, mencari solusi yang adil, karena pada akhirnya yang kita lihat di video itu bukan hanya penertiban. Kita melihat potret kecil dari perjuangan ekonomi rakyat dan tantangan besar dalam menata sebuah kota.